Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnawia. Di sini saya dari Prodi PGMI semester 4. Saya akan sedikit memberitahu tentang perbandingan K13 dan kurma. Di sini ada standar kompetensi, yang mana di K13 itu ada 3, yaitu sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang kedua itu ada pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kewarganegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang di sini itu ada keterampilan, yang mana itu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Jadi yang mana kita itu sebagai guru itu ingin siswa kita tuh berkreatif dan produktif. Jadi kita itu kayak memberikan tugas kepada siswa untuk seperti halnya membuat kerajinan tangan, kayak kita mengambil barang bekas atau kardus yang tidak dipakai, kita buat dengan cara produktif, kreatif, kayak dibuat bunga dan ditempel di tembok seperti itu. Kalau yang kurma di sini ada 4. Yang pertama, mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, memahami ajaran pokok agama atau kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup serta dan sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan. Yang kedua, mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengenal dan menghargai keagamaan budaya di lingkungan, melakukan interaksi antar budaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga negara keamanan Republik Indonesia. Yang di sini yang ketiga, menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi serta berkolaborasi antar sesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar. Yang keempat di sini menunjukkan sikap bertanggung jawab, sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Di sini yang standar isi ini yang K13 ada tematik, yang mana tematik itu siswa itu belajar melalui pembelajaran seperti menggunakan tema. Itu seperti pembelajaran IPA, pembelajaran IPS, pokoknya pembelajaran umum selain pembelajaran agama. Oke, lanjut ke kurma, yang mana di kurma ini ada materi atau sederajat. Di sini ada 9. Beda dengan materi program kebutuhan khusus, di sini ada 2. Yang materi SD atau sederajat, di sini ada pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga. Dan materi program kebutuhan khusus SDLB. Sini ada materi umum dan materi khusus, yang mana perbandingan antara tematik dan kurma. Di sini tuh kalau yang tematik itu kan ada temanya, sedangkan di kurma itu tidak ada tema. Jadi antara materi umum sama materi khusus itu sama.
Nggak ada bedanya kan. Kalau tematik itu kan ada bedanya tuh bertema antara antara umum dan beragama itu tema. Di sini ada standar standar proses. Yang K13 sini tuh ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, pengawasan proses pembelajaran. Yang di Kurma itu ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses. Nah, di sini perbandingannya antara K13 dan Kurma itu saya melihat perbedaan. Maaf, saya menemukan perbedaan. Yang di Kurma itu tidak ada penilaian hasil pembelajaran, sedangkan di K13 itu ada penilaian hasil pembelajaran. Sebenarnya antara K13 dan Kurma itu tidak jauh berbeda, sama sebenarnya. Yang membedakan itu sedikit gitu, sedikit perbedaannya. Dan di sini ada standar penilaian atau yang terakhir. Di sini yang K13 ada yang pertama penilaian harian atau PH, yang kedua penilaian tengah semester atau PTS, disingkat PTS. Yang ketiga itu penilaian akhir semester atau PAS. Sedangkan di Kurma itu ada penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif itu guru itu seperti melihat kemampuan siswa itu sampai mana. Jadi itu biasanya kalau di K13 itu kan namanya PH, sedangkan di Kurma itu formatif. Gimana ya? Cuman beda antara judulnya aja. Kan kalau di judulnya itu di K13 itu kan PH, sedangkan di Kurma itu formatif. Dan di sini ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif itu guru ingin mengetahui CP, capaian siswa. Sampai mana sih siswa itu memahami pembelajaran yang telah guru sampaikan tadi gitu. Jadi sama sebenarnya ya, sumatif, formatif itu perbedaannya itu di judulnya aja. Sebenarnya yang di K13 itu sama, tapi cuman bedanya tuh itu gitu. Kalau pengertiannya itu juga sama gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.